Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Eka Prastia dari D3 Manajemen Informatika UNESA dengan NIM 013. Oke, di sini saya akan membuat sebuah video tentang manajemen file. Tujuan dari video ini yaitu mengetahui fungsi sharing file dan security folder. Yang kedua, mengimplementasikan sharing file dan security folder. Kita di sini akan membuat sebuah percobaan, yaitu yang pertama dalam skenario sebagai berikut. Dalam skenario di sini ada server yaitu data bersama dengan IP 192.168.1.1/24, yaitu dihubungkan oleh switch. Terus ini terhubung dengan 3 PC, yaitu administrasi dengan IP 192.168.1.2/24. terus yang kedua finance 192.168.1.3, terus yang ketiga yaitu manager 192.168.1.4/24. Di sini 3 departemen, yaitu tadi semua user mempunyai akses folder masing-masing di server full access. Jadi administrasi memiliki akses full untuk folder administrasi, finance juga, terus manager ini bisa full akses untuk semua folder yang ada di sini. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Terus yang kedua, kita sudah ini kira-kira penjelasan tadi kurang lebihnya sama seperti itu. Kita langsung ke percobaan. Buat skema jaringan seperti jaringan di atas dengan Genestry dengan ketentuan. Jadi kita akan membuat skema seperti ini di Genestry. Kita buka Genestry-nya, lalu kita buat project baru. Kita pilih nama manajemen file. Kita klik OK. Yang perlu di sini yaitu yang pertama, server menggunakan OS Windows 7. Oke, server Windows 7 di sini bertindak sebagai server. Kita ganti nama data bersama seperti ini. Ini server. Kita di sini juga membutuhkan sebuah switch di sini. Kita butuh switch. Kita tambahkan di sini. Terus kita ganti nama SW seperti pada gambarnya. Oke, kita taruh di sini. Terus kita juga butuh PC3, administrasi, finance, dan manager. Untuk PC3 ini klien menggunakan Windows XP. Oke, jadi di sini ini PC ini menggunakan Windows XP. 3 PC di sini 1, 2, 3. Seperti ini. Terus kita hubungkan masing-masing. Sebentar, sebelum kita hubungkan, kita beri nama terlebih dahulu di sini administrasi. Oke. Yang kedua finance. Yang ketiga manager. Kira-kira seperti ini. Manager menggunakan G di sini. Manager itu manager. Setelah sudah, kita hubungkan ke switch-nya di sini. Terus yang kedua sini, yang ketiga sini. Biar pas, kita tarik aja. Kita tarik bawah. Oke, sudah seperti ini. Setelah sudah berjalan, kita bisa klik start. Kita klik start untuk menjalankan masing-masing PC ini. Kita tunggu sampai semuanya berjalan. Sambil menunggu berjalan, kita di sini akan lihat-lihat terlebih dahulu. Di sini format HDD menggunakan NTFS. Jadi nanti saya akan buat sebuah partisi lagi di data bersama untuk diakses menggunakan HDD menggunakan NTFS.
Terus IP addressnya juga, setiap IP ini IP data bersama, IP administrasi, IP finance, IP manager, seperti itu. Terus matikan firewall dengan mematikan setiap PC dapat saling ping. Kalau misalkan tidak bisa saling ping, berarti kita harus mematikan firewall terlebih dahulu. Jika sudah bisa, berarti tanpa harus mematikan firewall, harusnya sudah bisa. Kita tunggu sampai semuanya berjalan. Ini masih belum, ini administrasi saja yang berjalan. Oke, yang perlu kita setting terlebih dahulu yaitu IP masing-masing ini. Oke, kita set IP nya. Untuk administrasi, untuk IP nya kita ke network connection, entah kita atur yang data bersama terlebih dahulu. Oke, data bersama, pastikan ini data bersama. Kita setting IP nya identify open network. Kita IP nya kita set 192.168.1.1 seperti yang ada di PDF ini. IP nya seperti ini, 1.1 untuk data bersama. IP nya di sini 192.168.1.1. Oke. Klik OK. Kita close. Terus yang kedua administrasi, kita set IP nya di internet protokol. Di sini use following 192.168.1.2. Sebenarnya otomatis /24. Kita klik OK. Administrasi sudah, kita ganti ke finance. Di sini IP nya kita set 192.168.1.3. Sebenarnya otomatis, kita klik OK. Sudah, kita close. Kita ganti yang terakhir yaitu manager. Yang manager berarti yang ini. Jadi kita set IP nya, kita klik, kita properties, kita atur IP nya use following 192.168.1.4. Kita segera masnya, kita klik OK. Oke, kita akan memastikan semuanya terhubung. Kita berganti ke data bersama. Kita cek dengan mengeping ke masing-masing PC, yaitu ping 192.168.1.2 untuk administrasi. Administrasi terhubung. Kita 3 untuk finance. Terhubung. Untuk 4 untuk manager. Kita ping. Kita pastikan semuanya terhubung. Setelah sudah, kita akan mempartisi filenya di sini. Di sini kita mempunyai disk 1 yaitu C. Kita bisa mempartisi atau hanya di file C sini saja, atau kita bisa membuatnya. Kita bisa search ini partition disk. Kita create, kita tunggu sampai terbuka.
Kita tunggu agak lama. Oke, masih belum. Oke, di sini ada disk C. Kita shrink, kita potong menjadi 1024, tapi kita potong 1 giga saja. Kita potong di sini 1024, yaitu sama dengan 1 giga. Kita klik shrink. Kita tunggu. Nah, ini 1 giga. Kita buat partisi baru, simple partisi. Assignmentnya kita ganti ke A. Next, pastikan di sini NTFS seperti pada aturan di sini, format HDD menggunakan NTFS, terus kita beri nama data bersama. Oke, kita klik next, finish. Kita tunggu. Oke, sudah. Kita bisa lihat di sini ada disk baru, yaitu data bersama. Oke, setelah selesai kita bisa membuat sebuah folder di sini. Folder untuk finance, terus administrasi, terus manager. Oke, ketika folder ini sudah, kita akan membuat sebuah user. Seperti yang tutorial ini, kita buat 3 user di server untuk 3 departemen. Kita buat user, berarti computer management. Kita klik computer management. Kita tunggu. Kita pilih local user, terus user. Kita buat user di sini. Kita buat user yang pertama. Kita buat user administrasi, passwordnya ADM seperti username-nya ADM. Nggak perlu ganti password saat masuk. Kita tidak kadaluarsa passwordnya, kita buat create. Terus yang kedua yaitu finance, pin, passwordnya pin. Tidak harus password tidak kadaluarsa, kita create. Yang ketiga yaitu manager, MNG, passwordnya MNG, tidak akan di password, tidak kadaluarsa, kita create. Oke, pastikan di sini ada 3, ADM, find, manager. Terus selain ini kita biarkan saja, tidak apa-apa. Setelah kita buat user, kita harus mengatur security yang ada di sini. Kita klik kanan, kita klik properties. Untuk security-nya, untuk disknya kita edit, kita hapus semua yang ada di sini. Yang pertama kita tambahkan yaitu administrators. Kita klik OK, terus kita allow semuanya. Oke. Kita allow, terus kita klik OK. Administrator. Oke, full control. Yang kedua kita perlu authenticated user. Kita tambahkan di sini, kita klik OK. Untuk authenticated user kita read, execute, list, folder, dan read. Oke, kira-kira seperti ini saja, kita klik OK.
terus kita klik oke. Sudah, untuk data bersama kita sudah mengatur security-nya, tinggal kita mengatur tiap folder yang ada di sini. Untuk folder administrasi, kita bisa untuk user administrasi kita full akses di sini, full control. Terus yang full control lagi yaitu manager. Kita cek name, kita klik OK. Oke, 2 sudah, kita klik OK. Bentar. Untuk ini manager belum full control. Manager di sini full control sama seperti administrasi. Yang kedua yaitu finance di sini security-nya kita tambahkan, ini punyanya finance, berarti user finance dapat full control di foldernya sendiri. Kita tambahkan lagi untuk user manager juga full control di sini. Kita klik OK. Untuk manager sendiri foldernya kita hanya manager itu sendiri yang full control. Check name, full control. Kita klik OK. Foldernya sudah keamanannya sudah di set. Terus kita akan share data bersamanya. Kita sharing di sini, sharing, advanced sharing. Kita share this folder dengan nama data bersama. Untuk permissionnya kita hapus untuk everyone, kita tambahkan yang authenticated user. Yang ini kita klik OK. Untuk ininya full control, kita klik OK. Close. Ini sudah tershare, ada gambarnya di sini, gambar kecil di sini. Untuk bisa kita mengeceknya dengan sebentar, kita masuk ke user administrasi. Yang pertama kita logout, kita masuk ke user administrasi. Oh ya, di sini masing-masing masih belum punya user masing-masing ya tiap ini. Berarti kita harus buat terlebih dahulu. Kita ke control panel, kita administrasi itu computer management. Ada kelupaan buat usernya. Kita buat user, ADM untuk administrasi, passwordnya ADM, kita create. Administrasi sudah. Yang kedua finance, administrasi itu computer management. Terus user, kita buat user fee karena ini punyanya ini yaitu finance, expired, create. Sudah. Yang terakhir manager, kita create user manager. Administrator itu computer management, user, kita buat manager. User passwordnya expires, kita create. Sudah. Kita akan coba yang pertama yaitu di manager ya. Kita di manager kita akan coba, kita log off. Kita masuk manager di sini, MNG.
tunggu sebentar. Setelah masuk, kita masuk ke data bersamanya. Kita ID-nya 192.168.1.1 data bersama. Oke, kita map ke Z. Kita start my computer. Oke, di sini ada data bersama. Di administrasi kita bisa buat file di sini. Kalau kita menggunakan manager, kita coba buat file manager. Kita ubah manager. Kita save. Oke, bisa. Terus yang di finance kita juga bisa buat file. Kita buat file manager mng manager. Oke, bisa. Yang terakhir di folder manager itu sendiri, manager kita save. Sudah. Masing-masing di sini ada file manager. Kalau misalkan kita ganti ke finance, kita coba usernya kita pakai, kita log terlebih dahulu. Kita akan masuk ke user Vim sini. Oke, kita save dulu data bersamanya. 192.168.1.1. Sebentar. Dua 168.1.1. Oke. Oke, data bersama kita map dulu. Z. Oke, sudah. Di administrasi di sini kita coba membuat folder. Oke, buat file. Tidak bisa karena di sini tidak pada folder finance. Kalau kita ke folder finance, kita buat file di sini, artinya bisa. Kita juga bisa mengedit file yang ada di sini. Ini bisa. Tapi kalau misalkan kita ke administrasi terus melihat bisa, tapi untuk mengedit ini terus kita save, nanti akan tidak bisa seperti ini. No. Kira-kira seperti ini. Kalau di manager juga gitu. Kita buat file di sini pastinya nggak bisa. Berlaku untuk semuanya. Kita coba ke administrasi di sini ya. Kita log off dulu. Kita ganti user ke user administrasi. Kita tunggu. Kita IP-nya 192.168.1. Kita mapping terlebih dahulu ke Z. Kita di administrasi. Di sini kita juga tidak bisa. Kalau di administrasi sendiri, ini harusnya bisa ngedit. Kita save. Bisa. Terus kita buat file di sini. ADL tidak bisa, tapi kalau kita ke folder finance, kita buat file di sini ya akan bisa seperti itu. Kalau di manajer juga nggak bisa. Kalau di
komputer manager ini dia bisa semuanya. Kita mulai komputer, data bersama. Di sini manager bisa ngapain aja di sini. Bisa ngedit di administrasi, bisa di finance, bisa di manager. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk keterangannya bisa kita lihat di sini. Kita bisa dilihat di sini. Untuk manager bisa create di sini. Kita hapus saja. Di manager ini semuanya bisa. Terus kalau di pin, di folder pin ini saja bisa, dan juga membaca. Terus kalau di sebentar, di sini telepon bisa, terus bisa, terus bisa semua pokoknya yang ada di sini. Untuk create di folder manager sendiri, pin ini hanya bisa ke finance. Terus pokoknya di sini pin itu bisa mengedit, membuat, ngedit, ngapus, melihat di foldernya sendiri. Kalau melihat ini bisa ke manager, bisa administrasi, tapi untuk membuat, ngedit, delete hanya di folder sendiri. Seperti administrasi ini juga di folder administrasi dia itu bisa membuat, ngedit, delete, dan melihat. Namun kalau di folder lain seperti finance dan manager dia hanya bisa melihat. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Ujeka Prasetya dengan NIM 013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.